Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto menghadiri rapat paripurna pada Selasa 4 November di ruang sidang utama Gosana DPRD Kabupaten Badung. Rapat digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 2 raperda, di antaranya raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dan raperda tentang pemberian insentif atau kemudahan penanaman modal. Bupati Badung Adi Arnawo menyampaikan dari pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD, secara prinsip masukan dan saran yang disampaikan akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan ke depan di Kabupaten Badung. Bupati Adi Arnawo juga menyampaikan sebagaimana yang disampaikan melalui pandangan ini, terutama masalah kemacetan, masalah sampah, masalah air, penerangan jalan, alih fungsi lahan dan masalah pajak yang memang perlu disikapi bersama untuk menata daya dukung dan kapasitas Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata internasional. Saya mengikuti sidang tahunan dengan agenda mendengarkan pembahasan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung berkenaan dengan 2 rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan, yaitu rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah dengan pemberian insentif kemudahan modal. Dari pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD, saya sudah mendengar dan mencermati dan secara prinsip memang masukan-masukan, saran-saran yang disampaikan melalui pemandangan umum baik dari fraksi PDI, fraksi Golkar, Gerindra, secara prinsip tentu saya akan pertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, terutama terkait dengan tata kelola pemerintahan ke depan. Yang kedua, tentu saya juga melihat bahwa langkah-langkah kami selama ini, kami pasangan adik kita, ternyata teman-teman Dewan juga mengapresiasi, terutama dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Badung ini dengan melalui skema dana pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Kebangsaan di Persero, yang mana untuk tahun 2025 ini kita sudah memasang sebesar 1.450 miliar dan akan dilanjutkan kepada tahun 2026 sekitar 1.380 miliar. Nah, mudah-mudahan dengan langkah-langkah kami yang akan ini akan bisa mempercepat penanganan infrastruktur yang mana adalah sebagai upaya dalam rangka kita untuk mengatasi tantangan kita yang cukup berat, terutama dalam rangka menjaga keberlanjutan daripada pariwisata di Badung. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang kami melihat kami semenjak kami dilantik tanggal 20 Februari bersama Bapak Bagus Alit Sucipto selaku Wakil Bupati Badung, memang kami sudah memetakan beberapa peluang dan sekaligus tantangan. Pada peluang tentu saja kita tahu bahwa Badung adalah masih sebagai satu daerah yang menjadi destinasi pariwisata internasional. Ini juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Dan Badung yang masih bertumbuh pada sektor pariwisata dalam sektor bagi hotel, restoran dan kegiatan-kegiatan pariwisata lainnya, tentu ini tetap akan menjadi harapan kita. Yang kedua, tantangan kita juga tidak bisa kita pandang sebelah mata, di mana sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman Dewan melalui pemandangan umum, masalah kemacetan, masalah sampah, masalah air, termasuk penerangan jalan juga, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita sikapi bersama. Termasuk tadi disampaikan alih fungsi lahan, banyak hal yang harus kita lakukan. Termasuk bagaimana kita untuk menata ke depan daya dukung kita, kapasitas kita sebagai daerah pariwisata yang memang diharapkan mampu
memberikan keamanan buat wisatawan yang mau hadir berkunjung ke Badung. Dan kelihatannya dari apa yang disampaikan dengan apa yang kami lakukan sekarang ini, kami bersambut. Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman ini akan mempercepat, sehingga apa yang sering kami sampaikan di dalam setiap kesempatan, untuk prioritas pertama kita akan mencoba untuk membangun 3 ruas jalan yang selama ini menjadi bottleneck kemacetan di Badung khususnya, yang ada di Kecamatan Kuta Selatan termasuk Kecamatan Kuta. Tetapi juga Bapak Ibu ketahui bahwa kami tidak hanya bergerak di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara, kami juga bergerak di Kecamatan Kuto. Kecamatan Kuto ini terutama kami sekarang melakukan pembebasan untuk menyiapkan kantong-kantong parkir. Karena dengan kondisi existing daripada infrastruktur yang ada di Kuto ini dengan ruas jalan yang sangat terbatas ini, ditambah lagi dengan begitu padatnya orang berkunjung ke Kuto, ditambah lagi kantong-kantong parkir yang sangat minimais sekali, ini maka langkah pertama kami akan mendorong untuk menyiapkan kantong-kantong parkir sebelum kami mengambil kebijakan-kebijakan strategis, terutama terkait dengan pelarangan parkir. Contoh misalnya sekarang kita akan tahun ini kalau misalnya kita sudah melakukan pembahasan di beberapa titik untuk menyiapkan kantong-kantong parkir. Rencana kita di Pantai Segaro kita akan menyiapkan sekitar 42 aro, termasuk juga di depan Kuta Paradiso SD 6 Kuto, ditambah dengan tempat yang ada yayasan juga punya, kita akan manfaatkan untuk kantong-kantong parkir. Sehingga untuk kantong-kantong parkir yang ada di Kalengkapasa bisa kita arahkan ke sana, termasuk di Jalan Segaro itu kita bisa arahkan di kantong yang tadi yang saya sampaikan, dan yang mungkin yang perlu lagi saya lakukan di sepanjang bagian ini. Kemudian kita sudah berkoordinasi juga, mudah-mudahan ada lahan juga nanti kita dorong. Setelah kita mendapatkan semuanya itu, baru kita akan bisa menata Kuto. Karena Kuto ini tidak akan bisa kita tata dengan maksimal ketika ruas jalan yang ada sekarang ini masih dimanfaatkan oleh kantong-kantong parkir. Dan ini menyebabkan terjadi kemacetan di mana-mana. Dengan ruas jalan yang sangat sempit, ditambah ada kantong parkir yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sana, tentu ini akan menambah problema arti kemacetan yang ada di Kuto. Dan mudah-mudahan, termasuk juga tadi disampaikan, saya apresiasi bahwa langkah-langkah kita terkait dengan yang memang sering muncul ini masalah, sering terjadi kecelakaan di Jalan Gubeng. Sebenarnya kami dari pihak kami juga sudah mengambil langkah-langkah melakukan perbaikan dengan menaikkan elevasi. Ternyata seperti apa yang saya kemarin sampaikan, ternyata tidak didukung oleh pemangku yang ada di Puro Gogong dengan pertimbangan skala saja, jadi tidak berani kita. Akhirnya kita punya alternatif lain lagi. Salah satunya saya akan mencoba membuat jalan shortcut dari Unut menuju Gogong. Ini harapan kita nanti semua kegiatan masyarakat dari Ungasan maupun Denpasar, dari Denpasar ke Ungasan tidak perlu melewati Jalan Raya Uluwatu ya di depan rumah. Sehingga nanti ke depan saya punya pemikiran akan membuat rekayasa lintas, artinya jalan dari Ungasan ke barat itu mungkin akan kita buatkan satu arah ke timur, sehingga tidak akan ada jalan melintang dari timur menuju ke barat. Termasuk juga jalan yang di Cengiling, tidak ada dari Cengiling menuju ke timur, tapi dari Cengiling itu dari timur menuju barat, karena akses sirkulasi nanti dia akan kita arahkan menuju jalan Perigadi. Banyak hal yang harus kita lakukan.